Di sebuah negara tempat hampir seluruh konsumsi alkohol dibatasi oleh hukum, masih ada satu kelompok masyarakat yang membuat anggur untuk upacara kepada para dewa mereka. Di wilayah yang sebagian besar pernikahannya diatur keluarga, terdapat sebuah festival yang memungkinkan seorang perempuan yang sudah menikah memilih pasangan baru. Sementara pasangan barunya memberi kompensasi kepada suami sebelumnya dalam bentuk ternak. Jauh di lembah-lembah terpencil pegunungan Hindu Kush, sekitar 4.000 orang masih berbicara dalam bahasa yang tidak digunakan oleh bangsa lain di dunia. Sebagian dari mereka memiliki mata hijau atau biru. Kepercayaan mereka telah ada jauh sebelum Islam tiba di kawasan tersebut. Dan selama berabad-abad, berkembang sebuah legenda bahwa mereka merupakan keturunan tentara Alexander Agung yang tidak pernah kembali ke tanah asalnya. Mereka adalah masyarakat Kalash. Mereka tinggal di 3 lembah terpencil di Pakistan Utara. Dan dalam beberapa generasi mendatang, keputusan anak-anak muda Kalash mungkin akan menentukan apakah kebudayaan ini tetap hidup atau perlahan menghilang. 1. Benarkah mereka keturunan Alexander Agung? Hal pertama yang sering menarik perhatian ketika seseorang memasuki lembah Kalash bukanlah musik maupun minumannya, melainkan mata penduduknya. Diperkirakan sekitar 1 dari 3 orang Kalash memiliki warna mata terang. Ada yang biru, ada yang hijau, dan ada pula yang abu-abu. Hal itu sangat mencolok di Pakistan, tempat sebagian besar penduduk memiliki mata coklat gelap. Warna rambut masyarakat Kalash juga bervariasi, mulai dari pirang hingga coklat kemerahan. Banyak dari mereka memiliki kulit yang relatif terang. Penampilan inilah yang selama berabad-abad memunculkan salah satu legenda paling bertahan lama di Asia Tengah. Menurut cerita tersebut, masyarakat Kalash merupakan keturunan pasukan Alexander Agung. Ketika Alexander membawa tentaranya memasuki wilayah Pakistan Utara sekitar tahun 320 sebelum Masehi, konon sejumlah prajurit Makedonia merasa lelah dengan peperangan. Mereka memilih tinggal di lembah-lembah tersebut, menikahi perempuan setempat, dan tidak pernah pulang. Legenda mengatakan bahwa keturunan mereka kemudian jadi masyarakat Kalash. Namun penelitian genetika memberi gambaran berbeda. Sebuah penelitian besar yang diterbitkan pada 2016, kemudian diikuti analisis filogenetik pada 2025, tidak menemukan bukti yang jelas mengenai garis keturunan Yunani. Yang ditemukan justru sesuatu yang lebih langka. Masyarakat Kalash merupakan kelompok genetis kuno yang relatif terisolasi. Mereka diperkirakan mulai terpisah dari populasi di sekitarnya antara 2.200 hingga 3.000 tahun lalu. Waktunya memang berdekatan dengan era Alexander, tetapi bukti yang tersedia tidak menunjukkan bahwa Alexander adalah penyebabnya. Jejak genetika mereka juga memiliki hubungan dengan populasi pemburu pengumpul Eurasia dari zaman Paleolitikum, salah satu garis kuno yang ikut membentuk populasi Eropa dan Timur Dekat. Jadi, kemungkinan besar masyarakat Kalash bukanlah bangsa Yunani yang hilang. Namun kisah sebenarnya mungkin jauh lebih menarik. Mereka adalah jendela hidup menuju sejarah manusia yang jauh lebih tua. Sejarah yang sampai hari ini masih berjalan di antara pegunungan Hindu Kush melalui sebuah komunitas yang hanya berjumlah beberapa ribu orang. 2. Festival ketika perempuan bisa memilih kembali setiap musim semi antara tanggal 13 hingga 19 Mei, 3 lembah Kalash berubah total. Festival itu bernama Chilim Joshi. Suara genderang menggema dari tebing ke tebing. Kambing dipersembahkan di altar pegunungan. Perempuan muda mengepang rambut mereka, menghias penutup kepala dengan kenari serta bunga aprikot. Kemudian menari dalam barisan panjang hingga malam. Bagi orang luar, Joshi mungkin terlihat seperti perayaan musim semi yang penuh warna. Namun bagi pemuda dan pemudi Kalash yang belum menikah, festival ini juga merupakan kesempatan untuk menemukan pasangan. Seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah dapat menyatakan pilihan mereka tanpa harus menunggu negosiasi panjang antara kedua keluarga. Mereka cukup memutuskan pergi bersama. Dan jika keputusan itu dibuat dengan persetujuan keduanya, masyarakat menganggap hubungan tersebut sebagai pernikahan yang sah. Persetujuan mereka sendiri menjadi dasar ikatan tersebut. Namun, ada satu adat lain yang bahkan lebih mengejutkan bagi banyak orang luar. Apabila seorang perempuan Kalash yang telah menikah kemudian memiliki perasaan kuat terhadap laki-laki lain, ia dapat memilih untuk hidup-hidup bersama pasangan barunya, termasuk pada masa perayaan Joshi.
Perubahan pasangan seperti ini tidak otomatis dianggap sebagai skandal publik. Sebagai gantinya, pasangan baru memiliki kewajiban memberikan kompensasi kepada suami sebelumnya. Menurut adat, jumlah kompensasi tersebut dapat mencapai 2 kali nilai mahari, yaitu hadiah yang sebelumnya diberikan oleh suami pertama ketika pernikahan berlangsung. Dalam praktiknya, nilainya bisa setara dengan sekitar 6 hingga 10 ekor kambing serta seekor banteng. Di lembah pegunungan seperti ini, jumlah tersebut merupakan kekayaan yang sangat besar. Seorang warga Kalas pernah menjelaskan di YouTube bahwa masyarakat mereka tetap menganggap pernikahan sebagai ikatan yang sakral. Sebagian besar pasangan bertahan bersama. Pilihan untuk meninggalkan pernikahan memang tersedia, tetapi bukan sesuatu yang dilakukan dengan sembarangan. Meski demikian, di kawasan tempat banyak perempuan masih memiliki ruang terbatas dalam memilih pasangan hidup. Adat seperti ini menjadikan masyarakat Kalas sangat berbeda dibandingkan masyarakat lain di Pakistan. Pashali, rumah yang tidak boleh dimasuki laki-laki. Di tepi hampir setiap desa Kalas terdapat sebuah bangunan kayu kecil. Letaknya terpisah dari rumah-rumah utama, biasanya dekat aliran air dan hanya memiliki satu pintu. Orang luar tidak diperbolehkan memasukinya. Laki-laki Kalas juga tidak boleh masuk. Bahkan anak laki-laki kecil diperingatkan agar tidak menyentuh bangunan tersebut. Tempat ini disebut Bashali. Dan Bashali merupakan salah satu bagian kebudayaan Kalas yang paling sering disalahpahami. Bashali adalah tempat perempuan Kalas tinggal sementara selama menstruasi dan setelah melahirkan. Selama menstruasi, seorang perempuan dapat berada di sana sekitar 7 hari. Setelah melahirkan, masa tinggalnya dapat berlangsung 10 hari atau lebih. Anggota keluarga membawa makanan, tetapi tidak melakukan kontak langsung dengannya. Dalam kepercayaan Kalas, dunia dibagi ke dalam 2 wilayah simbolis. Yang pertama disebut Onjeshta, yang berkaitan dengan kesucian. Yang kedua disebut Pragata, yang berkaitan dengan ketidaksucian ritual. Pegunungan, pohon juniper, kambing jantan, dan altar di tempat tinggi termasuk dalam wilayah Onjeshta. Sementara lembah yang lebih rendah, ayam betina, pemakaman, serta tubuh perempuan ketika menstruasi ditempatkan dalam wilayah Pragata. Bashali berada di titik pertemuan antara 2 konsep tersebut. Antropolog Win Magi, yang tinggal bertahun-tahun bersama masyarakat Kalas, menemukan bahwa banyak perempuan Kalas tidak menggambarkan Bashali sebagai bentuk hukuman. Sebaliknya, sebagian menganggapnya sebagai tempat beristirahat. Di sana mereka dapat berbicara dengan bebas, bertukar pengalaman, dan menyampaikan pengetahuan dari satu generasi perempuan kepada generasi berikutnya. Bashali terkadang disamakan dengan praktik Chowpadi di beberapa bagian Nepal, yaitu pengasingan menstruasi yang berbahaya. Namun konteks Bashali berbeda. Bangunan itu dikelola dan dipertahankan oleh perempuan Kalas sendiri. Seorang pengunjung asing bahkan pernah menceritakan pengalamannya menjalani kehidupan seperti perempuan Kalas selama sekitar 1 minggu. Ia mencuci rambut di sungai dan mengenakan pakaian lokal. Ia kemudian menyebut pengalaman tersebut sebagai salah satu minggu terbaik dalam hidupnya. Bayangkan hidup di sebuah masyarakat tempat perempuan memiliki ruang khusus yang sepenuhnya terpisah dari laki-laki. Apakah Anda akan merasa nyaman hidup dalam sistem seperti itu? Tuliskan pendapat Anda dan beritahu juga dari negara mana Anda menonton. 4. Perempuan dari lembah Kalas. Setelah mengetahui tempat perempuan Kalas beristirahat selama periode tertentu, kini kita melihat kehidupan mereka di tengah desa. Hampir setiap unsur penampilan perempuan Kalas memiliki makna. Pakaian, wajah, cara memberi salam, bahkan penutup kepala dapat menyampaikan informasi mengenai siapa dirinya. Pakaian hitam tradisional mereka disebut shat. Dari kejauhan, bentuknya mungkin terlihat sederhana. Namun ketika dilihat dari dekat, pakaian itu dipenuhi ribuan jahitan berwarna merah, jingga, kuning, dan biru kehijauan. Setiap bagian dapat membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk disulam. Penutup kepala mereka bahkan lebih rumit. Versi yang digunakan sehari-hari disebut kupas, sedangkan versi festival dikenal sebagai shisheya. Sebuah shisheya lengkap untuk perayaan dapat dihiasi lebih dari 5.000 cangkang kerang kecil, manik-manik kaca, serta bulu burung. Seluruh hiasan dijahit satu demi satu dan pengerjaannya dapat memakan waktu 4 hingga 6 bulan. Yang menarik, cangkang tersebut berasal dari Samudra Hindia.
Keberadaannya menjadi jejak kecil bahwa masyarakat di pegunungan ini telah memiliki hubungan perdagangan dengan kawasan laut jauh sebelum dunia modern mencapai lembah mereka. Banyak perempuan Kalash dari generasi lebih tua juga memiliki tato kecil pada pipi, dahi, atau dagu. Dalam bahasa Kalash, tato tersebut disebut istihan. Bentuknya bisa berupa salib kecil, bunga berkelopak empat, ataupun gambar matahari. Para antropolog menafsirkan tato itu sebagai gabungan simbol perlindungan, kecantikan, serta kedewasaan. Namun generasi muda sebagian besar tidak lagi membuatnya. Karena itu, ketika hari ini Anda melihat seorang perempuan Kalash dengan gambar matahari yang mulai memudar di pipinya, Anda sedang melihat sebuah tradisi yang mungkin tidak lagi ditemukan pada generasi mendatang. Cara perempuan Kalash saling menyapa juga memiliki ciri khas. Anak perempuan muda dapat mengangkat tangan orang yang disapanya, kemudian mencium lembut bagian belakang tangan tersebut. Sejumlah pengunjung menggambarkannya sebagai salah satu bentuk sambutan paling hangat yang pernah mereka terima. Seorang penonton bahkan pernah menulis bahwa ia belum pernah melihat senyum sealami senyum perempuan Kalash. Pada festival Ucau di bulan Agustus, anak-anak perempuan Kalash mengenakan mahkota bunga. Ketika seorang gadis mulai menyematkan bunga segar pada penutup kepalanya, itu menjadi tanda bahwa ia telah memasuki usia dewasa menurut tradisi. Ia kini dapat ikut menari, memilih pasangan, dan menikah. Sama seperti tato istihan dan penutup kepala Shisheya, simbol itu ketegangan dan restraint yang sulit digantikan oleh sesuatu yang modern. 5. Pernikahan tanpa sumpah, pemakaman tanpa kesunyian. Dalam banyak kebudayaan, pernikahan dan pemakaman berada di dua sisi yang berlawanan. Namun bagi masyarakat Kalash, keduanya memiliki satu kesamaan. Keduanya sangat berkaitan dengan keputusan hati dan ikatan komunitas. Pernikahan Kalash sering dimulai dengan pasangan yang pergi bersama. Seorang pemuda dan seorang perempuan muda memutuskan meninggalkan rumah dan menuju kediaman keluarga laki-laki. Keesokan paginya, keluarga laki-laki memberitahu keluarga perempuan. Setelah itu, para tetua desa berkumpul. Mereka menanyakan satu hal kepada sang perempuan. Apakah ia datang atas kehendaknya sendiri? Jika jawabannya adalah ya, pernikahan dianggap sah. Tidak diperlukan pendeta. Tidak pula diperlukan pencatatan resmi sebagai bagian dari adat tradisional tersebut. Setelah itu, kedua keluarga bertukar hadiah selama beberapa hari. Pada hari keempat, paman dari pihak ibu pengantin perempuan datang ke rumah pengantin laki-laki. Ia kemudian menerima seekor banteng dan sebuah senapan. Secara simbolis, pemberian itu menandai bahwa dua kelompok keluarga kini telah terikat satu sama lain. Kematian juga diperlakukan dengan cara yang berbeda dari banyak kebudayaan lain. Ritual pemakaman Kalash disebut shruga. Musik dimainkan. Orang-orang menari mengelilingi jenazah. Kerabat menembakkan senapan ke langit pegunungan sebagai bagian dari tradisi. Uang dan rokok dapat ditempatkan di dalam penutup kepala orang yang meninggal agar, menurut keyakinan mereka, jiwanya tidak merasa miskin di dunia berikutnya. Namun semua ini bukanlah pesta biasa. Bagi masyarakat Kalash, kematian adalah sebuah perjalanan. Mereka percaya setiap hewan yang dipersembahkan, biasanya sekitar 30 hingga 40 kambing dan seekor banteng, membantu jiwa menjalani perpindahan tersebut. Jamuan pemakaman dipercaya membantu jiwa bergerak dari pragata menuju anjeshta, dari sisi kehidupan yang tidak suci menuju kesucian alam setelah kematian. Biayanya sangat besar. Laporan media Pakistan yang telah diverifikasi menggambarkan satu pemakaman Kalash dapat menggunakan sekitar 30 kambing, 1 sapi, 100 kg mentega murni, serta 120 kg keju. Total nilainya dapat mencapai sekitar 1,3 juta rupiah. Atau kurang lebih $5.000 Amerika Serikat. Bagi keluarga petani, jumlah tersebut sangat berat. Banyak keluarga Kalash justru menjadi lebih miskin setelah menyelesaikan pemakaman. Namun mereka tetap melakukannya. Seorang tetua pernah menjelaskan kepada tim dokumenter bahwa orang yang meninggal harus meninggalkan dunia dalam keadaan kenyang dan bahagia agar merasa diterima di kehidupan berikutnya. 6. Aturan yang tidak boleh dilanggar. Walaupun sejumlah adat Kalash memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya, kehidupan mereka juga diatur oleh batas ritual yang sangat ketat. Ada benda yang tidak boleh disentuh, ada jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh kelompok tertentu, dan ada orang yang tidak boleh difoto tanpa izin.
Melanggar satu aturan bahkan dapat menyebabkan masyarakat melakukan persembahan kambing untuk memulihkan keseimbangan ritual. Salah satu contoh paling terkenal adalah dinding Bashali. Jika seorang laki-laki, anak laki-laki, atau seorang anak menyentuh bagian luar Bashali, seluruh desa dapat memperlakukannya sebagai pelanggaran serius. Menurut tradisi, keseimbangan harus dipulihkan melalui persembahan seekor kambing yang dilakukan seorang tetua sambil mengucapkan doa dalam bahasa Kalash. Aturan berikutnya berkaitan dengan daging. Kambing dan banteng yang dipersembahkan di altar laki-laki dianggap sebagai bagian dari onjeshta. Dagingnya hanya boleh dimakan laki-laki. Jika seorang perempuan tanpa sengaja memakan daging tersebut, bahkan hanya satu suapan, ia dianggap mengalami ketidaksucian ritual yang sangat serius. Untuk memulihkan kedudukannya, adat mengharuskannya mempersembahkan kambing miliknya sendiri, lalu daging kambing tersebut diberikan kepada laki-laki di desanya. Sistem ini berfungsi menjaga pemisahan antara dua kategori ritual yang mereka yakini. Aturan ketiga berkaitan dengan fotografi. Masyarakat Kalash dikenal ramah kepada tamu. Mereka dapat berbagi makanan dan cerita. Namun banyak dari mereka, terutama perempuan, tidak ingin wajah mereka disebarkan di internet tanpa izin. Seorang pembicara Kalash pernah menyampaikan pesan pada awal sebuah dokumenter Pakistan yang populer. Intinya sederhana. Jangan datang ke lembah mereka hanya untuk mengambil gambar tanpa meminta izin. Mereka tidak ingin identitas masyarakatnya dibentuk oleh video orang luar. Di dalam setiap rumah Kalash juga terdapat satu bagian yang dianggap sakral. Tempat itu disebut kuna. Ketika sebuah rumah baru dibangun, keluarga memercikkan darah kambing pada dinding kuna sebagai bagian dari ritual mengundang dewa rumah tangga. Sejak saat itu, sudut tersebut diperlakukan seperti altar kecil. Beberapa peneliti pernah membandingkan konsep kesucian Kalash dengan aturan mengenai hal yang bersih dan tidak bersih dalam kitab-kitab kuno tradisi Ibrani. Keduanya menghadapi pertanyaan serupa. Bagaimana manusia menghormati tubuh sekaligus sesuatu yang dianggap suci di dalam kehidupan sebuah komunitas kecil? Masyarakat Kalash menjawabnya dengan membuat batas yang sangat jelas. Dan dalam beberapa keadaan, pemulihan batas itu membutuhkan persembahan seekor kambing. 7. Anggur, para dewa, dan 3 festival besar. Sekitar 97% penduduk Pakistan beragama Islam, dan alkohol secara umum dibatasi berdasarkan hukum serta norma agama. Namun terdapat pengecualian hukum tertentu bagi kelompok minoritas non-Muslim untuk menghasilkan minuman beralkohol bagi kebutuhan keagamaan. Masyarakat Kalash termasuk dalam kelompok tersebut. Karena itu, anggur buatan lokal masih menjadi bagian yang dapat hadir secara legal dalam kehidupan ritual mereka. Sebelum persembahan hewan dilakukan, para laki-laki mencuci tangan dan bilah yang digunakan dalam upacara dengan anggur. Setelah ritual selesai, anggur dibagikan bersama daging panggang. Fungsinya bersifat keagamaan, bukan sekadar minuman sehari-hari. Dalam bahasa Kalash, anggur tersebut disebut tara. Namun, kedudukan hukum tradisi ini menghadapi ketidakpastian. Pada 2024, sebuah rancangan undang-undang di Majelis Nasional Pakistan mengusulkan penghapusan pengecualian alkohol bagi masyarakat non-Muslim. Jika aturan seperti itu akhirnya diberlakukan, tradisi anggur Kalash dapat menghadapi larangan hukum untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka. Kehidupan ritual masyarakat Kalash sendiri berpusat pada 3 festival besar. Chilim Joshi berlangsung dari 13 sampai 19 Mei dan menjadi perayaan musim semi serta masa penanaman. Ucau berlangsung sekitar 22 Agustus sebagai ungkapan syukur atas hasil panen kenari, aprikot, dan anggur. Festival terbesar adalah Chamos. Perayaan ini berlangsung dari 7 hingga 22 Desember. Chamos dipersembahkan kepada Balumain, dewa kepahlawanan yang dipercaya masyarakat Kalash kembali memasuki lembah dengan menunggang kuda ketika titik balik matahari musim dingin tiba. Kalender ritual mereka juga mengikuti Suri Jagek. Ini merupakan sistem kalender matahari kuno yang menentukan waktu dengan mengamati posisi matahari ketika muncul dari balik puncak-puncak tertentu. Sejak 2016, praktik tersebut telah dilindungi UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda Pakistan. Leplap, lagu yang hilang dan bahasa di ambang kepunahan. Sebuah kebudayaan sering bertahan melalui lagu, dan masyarakat Kalash memahami hal tersebut karena bahasa yang menyimpan lagu, doa, dan nyanyian ritual mereka kini berada dalam posisi rentan. Mereka berbicara dalam bahasa Kalashi, yang juga ditulis sebagai Kalashamun.
Para ahli bahasa menempatkannya dalam cabang Dardic dari rumpun Indo-Eropa. Dalam pohon bahasa yang sangat luas itu juga terdapat bahasa Yunani, Latin, Sanskerta, dan Inggris, meskipun Kalashi berada pada cabang yang berbeda dan sangat tua. Sekitar 4.000 orang menggunakan Kalashi sebagai bahasa pertama. UNESCO menggolongkannya sebagai bahasa yang benar-benar terancam. Kata Kalashi untuk matahari memiliki kemiripan dengan kata surya dalam bahasa Sanskerta. Beberapa peneliti juga berpendapat bahwa Kalashi mungkin mempertahankan sejumlah unsur Yunani yang masuk melalui perdagangan pegunungan selama sekitar 23 abad. Salah satu lagu Kalash yang paling dikenal bernama Pashwo. Pada 2018, sebuah video muncul di internet. Dalam rekaman itu terlihat dua gadis muda bernama Ariana, saat itu berusia sekitar 13 tahun, dan sepupunya Amrita, sekitar 11 tahun. Mereka duduk di balkon kayu di lembah mereka sendiri sambil menyanyikan Pashwo. Keduanya mengenakan penutup kepala tradisional Shisheya. Video tersebut kemudian menyebar sangat luas. Perkiraan jumlah penontonnya mencapai lebih dari 50 juta kali di berbagai platform. Tiba-tiba orang-orang dari berbagai negara mulai meninggalkan komentar menggunakan bunyi-bunyi Kalashi dan mencoba mengulang bagian lagu yang mereka dengar. Dalam waktu sekitar 3 menit, Pashwo melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebuah festival lokal. Lagu itu membawa suara masyarakat Kalash keluar dari lembah mereka dan masuk ke telinga dunia. Namun di dalam kehidupan sehari-hari, tekanan terhadap bahasa Kalashi terus meningkat. Sebagian besar anak Kalash kini belajar di sekolah pemerintah yang menggunakan bahasa Urdu sebagai bahasa pengantar. Hanya sekitar 18% perempuan Kalash dan 25% laki-laki Kalash yang menyelesaikan pendidikan menengah. Ketika sekolah, pekerjaan, dan pelayanan pemerintah semuanya menggunakan Urdu, Kalashi berisiko berubah menjadi bahasa yang hanya digunakan bersama kakek dan nenek. Dan sejarah menunjukkan bahwa ketika sebuah bahasa hanya tinggal di generasi tertua, proses kemundurannya telah dimulai. Jika ada satu hal yang ingin Anda ingat dari bagian ini, ingatlah Pashwo. Tuliskan negara tempat Anda menonton agar kisah masyarakat Kalash mengetahui sejauh mana suara mereka telah terdengar. Siman, makanan masyarakat Kalash. Jika bahasa adalah kerangka kebudayaan Kalash, makanan adalah denyut jantungnya. Pilihan makanannya tidak terlalu banyak, karena selama berabad-abad masyarakat Kalash bergantung pada apa yang dapat tumbuh dan dipelihara di lembah mereka sendiri. Salah satu makanan penting adalah roti kenari. Perempuan menggiling kenari bersama tepung gandum, menguleni adonannya, kemudian memanggang roti tebal di dalam oven tanah liat. Teksturnya padat, rasanya sedikit manis, dan memiliki kandungan minyak alami dari kenari. Roti ini begitu penting, hingga dipercaya juga disukai oleh roh leluhur. Dalam upacara Mandayak, perempuan membuat roti kenari lebih dahulu sebelum menyiapkan makanan lainnya. Di sekitar roti tersebut terdapat tradisi pengolahan susu yang telah berkembang lama. Keluarga Kalash memelihara kambing. Di beberapa rumah, kambing bahkan dapat terlihat berada di atap setelah menaiki tangga batu. Susu kambing diolah menjadi mentega dan ghee, yaitu mentega yang dimurnikan perlahan dan digunakan dalam banyak masakan. Cairan sisa pengolahannya digunakan untuk membuat lassi. Keju kambing segar dikonsumsi sehari-hari. Sebagian keluarga menyimpan roda-roda keju di bangunan kayu sejuk yang berada di sekitar gua pegunungan. Keju dibiarkan matang selama 6 bulan hingga 1 tahun. Hasilnya memiliki rasa yang kuat, asin, dan sangat gurih. Sebagai minuman sehari-hari untuk tamu, masyarakat Kalash sering menyajikan teh hitam pekat tanpa susu dan tanpa gula. Teh tersebut biasa ditemani roti tipis bernama chipati. Lembah mereka juga menghasilkan anggur lokal, kenari, aprikot, serta pir dari kebun keluarga. Ada satu cerita yang sering dikenang oleh orang yang pernah tinggal bersama masyarakat Kalash. Seorang tukang kayu bernama Wali, yang tinggal di rumah tertua di lembah Rumbur, pernah ditanya mengenai rahasia umur panjang. Ia berhenti sejenak lalu tersenyum. Menurut Wali, pada masa lalu tidak ada makanan buatan pabrik. Mereka membuat keju sendiri, mentega sendiri, dan lassi sendiri. Mereka mengetahui persis apa yang terdapat di dalam makanan mereka. Bagi Wali, itulah rahasianya. Namun ada hal yang perlu dipahami. Masyarakat Kalash tidak selalu memiliki umur yang luar biasa panjang. Harapan hidup rata-rata mereka diperkirakan sekitar 65 hingga 70 tahun, kurang lebih. 10. Cara mengunjungi lembah Kalash.
Jika Anda sudah mengikuti kisah ini sampai sejauh ini, mungkin Anda mulai membayangkan seperti apa rasanya melihat langsung lembah Kalas. Ada 3 lembah utama yang menjadi tempat tinggal masyarakat tersebut. Pumburet merupakan yang terbesar dan paling mudah dijangkau. Di sana terdapat jumlah penginapan yang lebih banyak, serta sebagian besar kegiatan utama Chilim Joshi. Rumbur lebih kecil, lebih tenang, dan terkenal akan keramahan masyarakatnya. Banyak pembuat film perjalanan memilih bermalam di lembah ini. Pirir merupakan yang paling kecil sekaligus dianggap lebih tradisional. Jumlah wisatawan yang datang jauh lebih sedikit. Lembah ini masih menyelenggarakan festival Fool pada musim gugur. Sebuah perayaan yang lebih tenang dan berkaitan dengan tradisi pool yang kini telah hilang. Sebagian besar pengunjung internasional tiba melalui Islamabad. Dari sana, perjalanan darat menuju Chitral melewati terowongan Lowari. Keberadaan terowongan tersebut memangkas perjalanan Islamabad menuju Chitral dari sekitar 14 jam menjadi kurang lebih 10 jam. Terdapat pula penerbangan menuju Chitral dengan durasi sekitar 45 menit, dengan harga yang dalam naskah sumber diperkirakan sekitar $50 Amerika Serikat. Dari Chitral, perjalanan menuju lembah membutuhkan sekitar 2 jam menggunakan kendaraan yang sesuai untuk medan pegunungan. Menurut informasi dalam sumber, wisatawan tidak memerlukan izin khusus selain visa Pakistan. Sejak 2024, Pakistan juga menyediakan visa elektronik, yang dalam sumber disebut berharga sekitar $60 Amerika Serikat dengan waktu pemrosesan sekitar 48 jam. Penginapan di lembah biasanya sederhana. Harga kamar disebut berkisar antara 800 hingga 2.000 rupiah per malam, sekitar 3 hingga $7 Amerika Serikat. Tidak terdapat hotel bintang 5 ataupun rumah sakit besar. Karena kondisi tersebut, wisatawan berpengalaman biasanya membawa perlengkapan pertolongan pertama dasar. Jika ingin menyaksikan warna musim semi, Chilim Joshi pada 12 hingga 15 Mei merupakan salah satu periode utama. Untuk masa panen serta tradisi bunga bagi perempuan muda yang memasuki usia dewasa, Ucau berlangsung sekitar 22 Agustus. Sementara untuk melihat bagian paling penting dari kalender ritual Kalash di tengah musim dingin, Chamos berlangsung pada pertengahan Desember. Namun beberapa bagian upacara sakral memang tertutup bagi laki-laki dari luar komunitas. Bagi pelancong yang datang sendiri, sumber menyarankan menggunakan pemandu lokal melalui penginapan. Pakaian lengan panjang dan celana panjang dianggap lebih sesuai dengan norma masyarakat setempat. Dan ada satu kata Kalashi yang dapat dipelajari. Ispata, artinya adalah salam. Dalam sebuah lembah yang sangat menghargai hubungan antar manusia, satu kata sederhana seperti itu dapat membuka lebih banyak percakapan daripada sebuah kamera. Mandayak, malam ketika leluhur pulang untuk makan. Datanglah secara imajinatif ke sebuah lembah Kalash pada minggu kedua bulan Desember, tidak jauh dari waktu bulan purnama. Suasana desa mulai berubah, pintu-pintu ditutup, suara manusia menjadi lebih pelan. Di luar rumah, sebuah api dinyalakan di tengah udara musim dingin. Inilah Mandayak, salah satu ritual paling pribadi dalam kebudayaan Kalash. Malam ketika orang-orang yang telah meninggal dipercaya pulang untuk makan bersama keluarganya. Mandayak berlangsung pada malam ke-6 Festival Chamos, antara tanggal 12 dan 13 Desember, dan sering dikaitkan dengan waktu bulan purnama. Masyarakat Kalash percaya bahwa pada malam tersebut, batas antara dunia orang hidup dan orang mati menjadi lebih tipis. Sepanjang hari, anggota keluarga berusaha menghindari pertengkaran. Mereka percaya rumah yang dipenuhi kemarahan dapat membuat arwah yuhur engges datang. Ketika senja tiba, perempuan memanggang roti kenari dan labu. Makanan tersebut dipercaya menjadi kesukaan para leluhur. Roti kemudian ditempatkan di dalam keranjang di dalam rumah. Pintu-pintu ditutup rapat. Seorang tetua menyebut nama anggota keluarga yang telah meninggal satu demi satu sambil mengundang mereka untuk datang dan makan. Di luar rumah, api tetap menyala. Cahayanya berfungsi sebagai penunjuk jalan simbolis bagi roh yang sedang kembali. Gagasan mengenai leluhur yang kembali pada malam tertentu tidak hanya ditemukan di masyarakat Kalash. Di Meksiko terdapat perayaan untuk mengenang orang meninggal dengan makanan khusus di altar keluarga. Di Jepang terdapat obon, ketika lentera digunakan sebagai simbol penuntun bagi arwah. Dalam tradisi Celtic terdapat Samhain, festival kuno yang kemudian memiliki hubungan sejarah dengan perayaan Halloween.
Keempat tradisi tersebut sama-sama menampilkan unsur makanan, api, dan satu malam yang dianggap sakral. Namun para tetua Kalash mengembangkan tradisi mereka di lembah sendiri, tanpa hubungan langsung yang diketahui dengan masyarakat-masyarakat tersebut. Masih ada dua misteri Kalash lainnya. 11. Kalash terakhir. Pada 1995, antropolog Win Maggie membuat sebuah prediksi yang suram. Saat itu jumlah masyarakat Kalash hanya sekitar 3.000 orang. Ia memperkirakan mereka kemungkinan besar akan menghilang dalam waktu 50 tahun, atau sekitar 2045. Prediksi tersebut ternyata tidak sepenuhnya terjadi, dan itu merupakan kabar baik. Saat ini, sumber memperkirakan masih ada sekitar 3.800 hingga 5.000 masyarakat Kalash yang tinggal di ketiga lembah. Tingkat kelahiran mereka tetap cukup kuat. Sejak 2018, program pemerintah Pakistan juga telah memberi perlindungan terhadap festival-festival mereka sebagai bagian dari warisan budaya. Pada 2024, Lembah Kalasha dimasukkan ke daftar sementara warisan dunia UNESCO sebagai contoh yang sangat langka dan relatif terpelihara dari sebuah sistem kebudayaan masyarakat adat yang masih hidup. Namun kekhawatiran Win Maggie tidak sepenuhnya menghilang. Ancaman yang dihadapi hanya berubah bentuk. Persoalan terbesar bukan lagi sekadar kemungkinan hilangnya seluruh populasi. Yang kini menjadi ancaman adalah penyeragaman kebudayaan. Sekitar 1% anggota masyarakat disebut berpindah ke agama mayoritas setiap tahun. Proses itu dalam sumber digambarkan bukan terutama terjadi melalui paksaan, tetapi secara perlahan. Melalui pernikahan dengan masyarakat di luar Kalash, melalui sekolah berbahasa Urdu, dan melalui para pemuda yang meninggalkan lembah untuk bekerja di kota. Namun ada satu perkembangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Maggie. Internet. Pada 2019, di bagian komentar sebuah dokumenter Kalash di YouTube, seorang laki-laki menuliskan sebuah kalimat sangat pendek yang menyatakan bahwa dirinya adalah orang Kalash dari lembah Rumbur. Komentar itu kemudian jadi komentar dengan tanda suka terbanyak pada video tersebut. Ratusan balasan datang. Ada yang berasal dari Argentina, ada yang dari Cyprus, India, Lithuania, Albania, dan berbagai tempat lain. Pesan mereka hampir sama. Dunia melihat masyarakat Kalash, sebuah komunitas yang hanya berjumlah sekitar 4.000 orang dan hidup di lembah terpencil, kini memiliki penonton global tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Internet mungkin tidak mampu menyelamatkan kebudayaan Kalash sendirian. Namun internet memberikan sesuatu yang mungkin belum pernah mereka miliki selama ribuan tahun. Kesempatan untuk didengar oleh dunia. Jika Anda merasa bahasa mereka, ritual mereka, anggur upacara mereka, para dewa mereka, serta kisah-kisah leluhur mereka layak tetap hidup hingga abad berikutnya, dukung cerita seperti ini agar semakin banyak orang mengenal mereka. Tuliskan negara tempat Anda menonton agar masyarakat Kalash mengetahui sejauh mana kisah mereka telah berjalan. Dan ikuti kisah berikutnya tentang masyarakat terpencil yang nyaris terlupakan dunia. Karena apakah kebudayaan Kalash masih akan hidup 50 tahun dari sekarang? Pada akhirnya tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk mereka. Ia juga bergantung pada satu hal yang jauh lebih sederhana. Apakah dunia masih mengingat bahwa mereka pernah ada?